10 makna hujan dalam Islam. Hujan merupakan kejadian alam yang sering kita temui di Indonesia yang beriklim tropis. Seringkali hujan yang datang merupakan hujan yang ditunggu-tunggu, terutama oleh para petani yang berbulan-bulan sebelumnya merasakan kesulitan udara dan mengalami kekeringan. Namun, tidak jarang hujan disambut dengan penuh antisipasi akan datangnya banjir, kemacetan, atau bencana alam lain di wilayah-wilayah tertentu. Dari hal di atas, kita mungkin berpikir bahwa hujan bisa menjadi berkah dan bisa juga menjadi bencana, tergantung apa yang dibawanya. Seakan-akan hujan hanyalah fenomena alam biasa yang memiliki sisi positif dan negatif bagi manusia. Padahal, dalam Islam hujan memiliki makna dan arti yang sangat istimewa. Oleh karena itu, simak terus pembahasan di bawah mengenai 10 makna hujan dalam Islam. Pertama, hujan itu berkah. Di dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah, yaitu ayat yang berbunyi, "Kuat, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam." Kuat, KS, Ka'ab 59. Dari ayat-ayat di atas, kita mengetahui bahwa Allah menurunkan hujan sebagai rahmatnya sesuai dengan kebutuhan seluruh makhluknya. Kedua, Allah memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Dengan adanya hujan, tumbuh-tumbuhan akan kembali subur. Hewan-hewan dapat memperoleh minuman yang cukup, dan manusia juga dapat memenuhi kebutuhan dan melakukan aktivitasnya tanpa gangguan. Maka, hujan merupakan cara Allah memenuhi kebutuhan makhluknya untuk melanjutkan hidupnya. Dalam surat Al-Anbiya dan Apos, ayat 30, Allah berfirman, "Kuat, dan dari udara kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Kuat, menurut Al-Baghawi, tafsir ayat di atas, kami menghidupkan segala sesuatu menjadi hidup dengan udara yang turun dari langit, yaitu menghidupkan hewan, tanaman, dan pepohonan. Air hujan inilah yang menyebabkan hidup segala sesuatu. Ketiga, rahmat Allah selalu cukup dan sesuai menurut perhitungannya. Hujan merupakan bentuk dari keseimbangan alam yang diciptakan oleh Allah SWT. Tanpa hujan, kuantitas udara di bumi tidak akan mencukupi untuk mendukung kehidupan di dalamnya. Tidak hanya kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan tumbuhan dan hewan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, Allah berfirman, "Kuat, dan yang menurunkan udara dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur." Keempat, dunia diciptakan dengan penuh keseimbangan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana Allah menurunkan hujan sesuai kadar perhitungannya, maka kita bisa mengambil hikmah bahwa dunia dan seisinya diciptakan dengan seimbang. Tidak ada kelebihan atau kekurangan yang diberikan oleh Allah. Jika memang ketika hujan terjadi banjir atau bencana alam, bisa dipastikan bahwa itu adalah hasil dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kelima, menunjukkan kebesaran Allah. Jika ilmuwan masa kini telah mengetahui proses terjadinya hujan berkat kemajuan teknologi yang dimiliki, Allah telah menunjukkan kebesaran ilmunya dengan menjelaskan proses hujan dalam Al-Quran. Di surat An-Nur ayat 43, "Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka tampaklah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung, dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan-kilauan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Quote keenam, memberi kabar gembira. Selain merupakan berkah, turunnya hujan juga memiliki makna datangnya kabar gembira bagi manusia. Setelah cukup lama manusia mengalami kekeringan, gagal panen karena kekurangan udara, dan banyak musibah lainnya akibat tidak turunnya hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Apos, Allah menurunkan hujan yang membawa kegembiraan bagi manusia. Hal ini tercermin dalam surat Asy-Syura ayat 28 yang berbunyi, "Kuat, dan dialah yang
menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Quote ketujuh sebagai pengingat bagi manusia. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu khawatir pada saat muncul mendung. Jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa hujan bisa bermakna bahwa kita harus selalu takut dan memohon perlindungan Allah dari murka-Nya. Kedelapan, memunculkan rasa syukur di hati manusia. Pada poin sebelumnya dikatakan bahwa hujan merupakan berkah dari Allah. Maka, pada saat hujan artinya kita diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bahwa dengan turunnya hujan tersebut Allah masih menjaga kehidupan kita dan memberi rahmat-Nya pada kita. Hal ini tercermin dalam hadis Rasulullah SAW. Aisyah berkata, Nabi SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma syaiban nafi dan apos, in. Arti dari doa tersebut adalah, ya Allah turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat dan kesembilan, mengajak manusia untuk berpikir. Dalam surat Al-Waqiah ayat 68-69, Allah berfirman, maka terangkanlah aku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Dari ayat tersebut Allah mengajak kita untuk memikirkan bahwa semua terjadi karena kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Oleh karena itu, kita harus selalu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Kesepuluh, memberi kesempatan manusia untuk berdoa. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni memperingatkan kita untuk berdoa saat hujan turun. Hal ini didasarkan pada riwayat Nabi Muhammad SAW yang bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. 1. Bertemunya 2 pasukan. 2. Menjelang syalat dilaksanakan. Dan 3. Saat hujan turun.